Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Sedap. Sedap, kopinya adalah dari Java Halu, ya, javahalucoffee.id. Nah, ini dari Gunung Halu. Roastingnya medium to dark. Nah, ini kebetulan saya sedang memeriksa tugas-tugas mahasiswa akhir semester, ya. Semester memeriksa tugas mahasiswa. Itu tugas yang paling tidak menyenangkan bagi dosen. Ngejar sih oke. Memeriksa itu yang susah, ya. Karena kita harus menjudge, memberi nilai. Nah itu ada seni, ada teorinya. Kebanyakan yang saya minta mahasiswa itu membuat makalah, proposal, atau apa ya, bentuknya tulisan. Jadi bukan menulis atau mengarang. Nah problemnya menilainya susah setengah mati. Yang gampang tuh gini, yang gampang itu yang jelek sekali, udah jelek sekali, coret langsung ya. Jelek sekali ya. Jelek sekali itu kayak gimana sih, Pak? Udah tata bahasanya acak adut ya, menulisnya titik komanya ini formattingnya nggak jelas, dibaca tuh nggak jelas ini nulis apa gitu ya. Kaidah-kaidah subjek, predikat, objek, keterangan ya itu nggak pernah dipatuhi. Wah pokoknya itu gampang. Tulis ulang, perbaikan gitu ya. Atau yang bagus sekali. Bagus sekali tuh lihat formattingnya aja udah enak gitu ya. Wah ini menarik untuk dibaca. Saat dibaca sedikit, langsung jebret itu langsung ya. Nah sisanya ya di tengah-tengah tuh, in between gitu ya. Problemnya menulis itu tidak mudah memang ya. Kita ingin menjelaskan atau menceritakan sesuatu, tapi kan kita nggak punya kesempatan untuk ngobrol kayak gini gitu. Ini juga susah karena saya juga tidak tahu ekspresi Anda. Apakah Anda pusing atau ada apa ya? Kecuali kalau Anda nulis komen ya baru saya tahu. Tapi itu udah telat juga ya. Maksudnya sudah saya produksi, udah saya taruh di YouTube baru Anda komen. Ya lumayan lah ya bisa saya balas juga gitu. Tapi yang susah itu kan kalau di tulisan, saya kasih komentar balasnya, nanti dia balas lagi, perbaiki lagi. Wah, lama ya prosesnya. Kayak zaman dulu aja, zaman purbakala. Tapi begitulah ya. Menjelaskan sesuatu itu ternyata masih berupa seni ya, art gitu. Yang pertama itu kalau menurut saya, pegangan saya itu adalah kita berempati kepada pembaca. Ini pembacanya siapa dulu? Pembacanya adalah direktur perusahaan, karena ini laporan dari pekerjaan. Atau dosen yang akan memberikan nilai, saya misalnya, Anda menulis proposal atau menulis laporan karya ilmiah kepada saya. Atau teman lain, peer ya, yang akan mereview ini ya. Misalnya saya membuat makalah, saya tahu yang akan mereview tuh orang-orang lain juga ya. Ini juga berada di bidang yang sama segala macam ya. Kayak peer atau halayak ramai, publik ya, umum. Artinya orang yang mungkin pengetahuan tentang bidang kitanya sangat minim. Nah ini ya, ini memang bervariasi. Nah, sehingga kalau kita ingin menjelaskan sesuatu tuh memang nggak bisa pukul rata sama semuanya. Gitu. Jadi ini harus diperhatikan itu. Jadi kita berempati kepada si pembaca. Tapi yang udah jelas satu sih, kalau tulisan acak adut formatnya ya nggak jelas, ya pembaca apapun juga nggak akan tertarik ya. Kecuali dibayar kali ya. Dibayar pun kali emoh juga emoh. Baca tulisan Anda bikin saya sakit, pusing seharian jadi nggak bisa kerja gitu. Kan itu merusak ini ya jaringan otak kita. Sel-selnya pada tidur tuh jadi. Masih mending tidur, kalau mati gimana Pak? Oh iya benar juga ya. Jadi begitu dikasih itu kayak racun ya, baca itu kalau kita minum kan ini ya, ini kan masuk ke ini ya. Kalau itu sama masuk ke otak kita ya, ke sanubari kita. Bisa ngerusak juga ternyata ya, mungkin ya. Iya bisa sih, bisa. Nah, jadi itu ya berempati. Jadi kita harus tahu itu. Nah, cuma sayangnya banyak orang yang susah ya, tidak mau belajar. Kan kita nggak bisa begitu kita nulis pertama kali langsung hebat, kan nggak bisa. Jadi keberapa kali kita bisa menulis baru bisa dimengerti atau hebat gitu ya.
Jangan kan hebatnya bisa dimengerti. Keberapa kali coba? Kedua kali, 3 kali, 4 kali. Nah coba kalau Anda mikir ya. Saya kalau berenang sekali itu bisa langsung jadi juara berenang nggak ya? Jangankan juara renang, ngapung di air juga enggak, tenggelam. Ya kan ya? Kalau kita belajar berenang pertama kali ya, cemplung, tenggelam. Ya sama, menulis begitu kali pertama kali cemplung, menulis tenggelam juga. Acak-adut pasti ya, pastilah. Udah pasti. Jadi kalau Anda mau belajar menulis ya, membuat karya ilmiah harus sering ya. Ada orang yang bilang ini yang keberapa? Ke 40 kali kalau saya bilang. 40 kali dari mana? Ya dari langit sih ya. Ya, itu kan dari Ustadz Langitan ini ya, jadi kita ambil dari langit 40 yang ke-40. Jadi kalau Anda sudah menulis 40 kali, makalah Anda ditolak 39 kali, yang ke-40 baru berhasil. Artinya oke, ternyata oke ya 40. Kalau Anda hebat ya, belajarnya bagus, ke 10 kali mungkin sudah yang kebagus ya. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Kan saya sekarang sudah lama tidak nulis makalah. Jadi kalau saya nulis makalah lagi pasti berantakan lagi. Kalau nulis blog masih ya, nulis buku karena buku karangan saya sendiri ya, yang saya buat PDF-nya masih ya, jadi menulis gitu. Proposal masih, apalagi ya, cerita gini ya, dongeng nih masih gitu ya. Jadi itulah. Yang itu masih ya. Jadi kayak saya mendongeng kayak gini kan sering aja ya. Ini saya nggak tahu video yang udah berapa nih, ke 1000 kali ya, lebih dari 1000 ya. Jadi kalau tadi 40, nah saya 1000. Nah, itu tadi ya. Oh, ini juga saya sisi lain dari saya kan, saya nyobain jadi stand up comedian ya, masih belum berhasil. Kemarin yang saya terakhir itu gagal, menurut saya gagal. Karena bukan, saya tahu ya gagalnya karena audiensnya beda dengan yang saya expected. Jadi materi saya itu beda dengan materi, jadi tadi tidak berempati gitu ya. Jadi itu sama ya, saya nyoba karena saya manggung ya, yang spesifik benar-benar saya berinkan stand up comedian tuh baru 4 kali ya, 4 kali. 50-50, 2 kali berhasil, 2 kali gagal. Kemarin gagal. Namanya baru 4 kali, makanya saya belum 40 kali ya nggak apa-apa. Masih ada 36 kali ya lagi ya kegagalannya. Jadi saya menyiapkan kegagalan 36 kali lagi. Materi tetap akan saya perbaiki. Itu ya, jadi itu jangan menyerah. Apakah saya pundung? Enggak juga, ya biasa aja lakukan. Main band juga gitu, main band mungkin saya sudah manggung tuh mungkin udah di atas 1000 kali ya, tapi kurang masih ya, karena jam terbangnya kalau itu 10.000 jam ya, kayaknya udah ada juga ya 10.000 jam ya. Tadi malam manggung ya menurut saya tidak terlalu berhasil lah, mungkin kalau saya kasih nilai 70 lah nilainya ya, so-so lah, B lah atau BC ya, on the border of BC ya, nyaris nggak lulus ya, tapi oke lah, happy ya, itu yang penting utamanya. Balik lagi menulis itu ya, berempati. Yang kedua tadi sering-sering belajar. Yang ketiga apa tuh? Yang ketiga kok lupa lagi ya. Poinnya 2 aja ya. Yang ketiga harus dilanjutkan dengan ngopi. Apa lagi? Jadi itu tadi ya, berempati ya, dan seterusnya tadi format. Oh, berikutnya lagi ya, kalau menulis itu lebih baik ya dengan kalimat yang to the point, kalimat sederhana. Ini kalau teknikal ya, to the point, sederhana, jadi jangan kalimat yang panjang-panjang. Dan bagusnya dengan cara begitu apa? Anda dalam satu paragraf Anda bisa punya beberapa kalimat daripada satu kalimat yang panjang sekali ya. Jadi itu lebih enak kalimat pendek ya. Subjek, predikat, objek, atau kalau ada keterangan ya, SPOK terus ya, 3, 5, 7 ya, di itu ya, kalimat dalam satu paragraf, asik kan, udah selesai. Jelaskan lagi ya, itu ya. Nah, jadi to the point ya, jadi jangan acak-adut ngabur ke mana-mana. Ada orang yang ini, kemarin saya ngeliat mahasiswa yang, aduh mana ya itunya ya, saya meriksa tesisnya segede gini, tebel gini, tesis loh, bukan ini. Saya pikir ini mas stuffing, dan memang sebagian besar lampiran sih memang ya. Tapi tesisnya aja juga segini gitu. Menurut saya ketebelan gitu. Setelah saya baca memang banyakan lari kemana-mana gitu ya. Menurut saya fokusnya dia malah kebanyakan ya. Harusnya dia fokus di satu hal aja. Gitu. Just one thing gitu. Saya sering cerita begini ya. Ini memang susahnya penelitian. Tapi ini harusnya cerita yang lain lagi. Bonus. Jadi ceritanya gini.
saya ingin meneliti bagaimana ini benar tesis saya dulu ya. Vokal suara ini mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kesehatan kita itu bisa dideteksi dari suara kita. Kan kalau kita biasanya, oh kamu serak ya, lada sakit ya, oh berarti serak itu bisa, oh berarti kalau gitu sakit itu bisa terdeteksi dari suaranya dibandingkan dengan suara sebelumnya. Jadi mungkin pagi-pagi Anda ngomong, ya selamat pagi mesin, ya selamat pagi, apa kabar gitu. Nah nanti dia bilang, selamat pagi Tuan. Wah, Tuan Budi ya. Suara Anda ada serak nih. Iya ya, belum minum kopi. Kopi sudah saya buatkan Tuan, silakan coba. Glek. Silakan Tuan coba bicara lagi. Ya gimana dong ini? Oh ternyata suaranya masih tetap serak basah. Wah, berarti Tuan ini sakit nih. Coba minum ini gini. Berarti itu melantur. Nah untuk mendeteksi itu saya butuh mikrofon kayak gini. Tesisnya nggak ada mikrofon. Mikrofon gini nggak ada mikrofon atau mikrofonnya nggak ada. Paksakan saya buat dulu ya. Saya buat dulu mikrofon ini. Emang gampang buat mikrofon? Oh nggak gampang, susah. Ini kan mikrofonnya bagus, mahal, bagus. Murah bagus juga ada sih. Ini kebetulan aja bagus lah ya. Anyway, ketika saya membuat penelitian tadi, membuat mikrofonnya ini dimasukkan nggak? Ya dimasukkan. Tetapi nah ini kalau saya fokus pada deteksi suara, maka saya fokus di deteksi suara. Padahal ngerjain ini setengah mati. Nah ini bisa jadi tesis lagi jadi 2 tesis ngerjainnya. Dulu waktu saya disertasi, tesis saya kayak gitu. Saya membuat ininya menganalisis rumus matematiknya segala macam, tapi membuat sound cardnya nggak dianggap sebagai kontribusi yang hebat. Padahal itu bisa jadikan tesis terpisah atau paling nggak jadi skripsi ya S1 ya, tugas akhir. Anyway ini udah kelamaan nih dengerinnya, kalau sampai habis udah ini. Tapi kalau sambil saya ini Pak jalan on the way to work, bagus juga ya. Atau sambil berangkat kerja, atau sambil dengerin di kereta api, mass transportation ya boleh juga ya. Yang penting sehat ya, Di mobil Pak nih dalam perjalanan, oh iya benar juga ya. Ya ini asik juga ya kayaknya ini. Ya memang ini saya berusaha membuat karya yang yang kayak gini, cerita yang banyak tuh supaya bisa belajarnya sedikit-sedikit ya setiap hari. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu tadi ya. Semoga Anda sehat. Nah ini harusnya ada deteksi suaranya. Pak Budi lagi sehat atau melantur Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum.